Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukun ya banati? Bi khair walhamdulillah. Insyaallah bi khair. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Dan senantiasa Ustazah ingatkan kepada antunna semuanya bahwa talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu ialah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, untuk anak-anak ustazah, jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya serta buku catatannya agar antuna bisa mencatat apa yang antuna dapat ketika pelajaran berlangsung. Dan ustazah ingatkan bahwa terapkanlah adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini tanbih untuk antuna, terapkanlah adab-adab dalam menuntut ilmu, karena antuna adalah seorang penuntut ilmu yang beradab. Baik. Hari ini insyaallah kita akan membahas adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita membahas adab terhadap Allah tabaraka wa taala, sekarang kita akan melanjutkan dengan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara adab-adab para penuntut ilmu terhadap Rasulullah, yang pertama, kita baca dulu ya akhwat, yaitu mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir bagi seluruh manusia. Kita bahas dulu ya. Nah, mengimani, kita beriman bahwasanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi serta rasul terakhir bagi seluruh manusia. Nah, jika di zaman sekarang ini banyak dari kalangan manusia yang mengaku dia adalah nabi, dia adalah rasul, itu semua adalah kebohongan ya akhwat. Karena sebagaimana yang sudah kita baca dan sudah kita tahu bahwasanya nabi dan rasul terakhir bagi seluruh manusia ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Nah, kita mengimani, setelah kita imani bahwasanya Rasulullah itu ialah nabi dan rasul terakhir, kita juga harus mengimani bahwasanya Rasulullah ialah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira, serta menyeru ke jalan Allah dengan izinnya, serta mengimani kebenaran segala apa yang beliau bawa dari Allah dan membenarkan kabar yang beliau bawa dari perkara-perkara yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, jadi Rasulullah itu akhwat diutus kepada umat manusia untuk memberi atau untuk menunjuki manusia ke jalan yang benar. Tentunya apa yang Rasulullah sampaikan itu merupakan wahyu dari Allah. Nah, yang harus kita imani bahwa kebenaran segala apapun yang beliau sampaikan ialah merupakan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kita juga harus membenarkan, kita tidak boleh ya bahwa contohnya Rasulullah membawa kabar yang dusta. Tidak boleh ya akhwat. Kita harus membenarkan kabar yang beliau bawa. Tentang apa? Tentang perkara yang telah terjadi, yang sudah terjadi, atau yang sedang terjadi pada saat itu dan akan terjadi.
Nah, jadi ini adab yang pertama. Kita mengimani bahwasanya Rasulullah, saya ulangi ya akhwat. Adab yang pertama yaitu kita imani bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Kita imani bahwasanya beliau adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira, serta beliau adalah penyeru yang mengajak kita ke jalan Allah dengan izin Allah. Lalu kita mengimani kebenaran apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau kabarkan tentang perkara yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, itu merupakan sebuah kebenaran. Fahimtun? Adab yang pertama ini. Nah, insyaallah fahim ya akhwat. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari kecintaan kepada diri sendiri, orang tua, anak, dan yang lainnya. Setelah sebelumnya di adab yang pertama kita imani tentang yang sudah jelaskan. Nah, di adab yang kedua kita wajib mencintai Rasulullah dibanding diri kita sendiri, orang tua kita, anak-anak kita nanti, dan yang lainnya itu seperti saudara, sahabat, atau teman, begitu ya. Nah, pertama yang harus kita cintai itu Allah, kedua Rasulnya. Jadi yang pertama yang kita cintai itu tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada ya akhwat, bahkan mencintai diri kita sendiri itu harus kita kebawahkan. Nah, kita harus menomorsatukan mencintai Rasulullah dibandingkan diri kita sendiri, bahkan orang tua kita, anak, dan yang lainnya. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Tidak sempurna iman seseorang. Nah, begitu ya akhwat. Jadi dibandingkan dengan manusia yang lainnya, bahkan orang tua kita, apalagi jika kita mencintai atau kita menjadikan sosok teladan yang seharusnya tidak kita jadikan tauladan, itu kita cintai lebih utama daripada Rasulullah. Tidak ya akhwat. Yang wajib kita cintai setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya setelah kita mengimani beliau, lalu mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, orang tua kita. Nah, kita masuk ke adab yang ketiga, yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Mentaati di sini sudah jelas ya akhwat, antuna pasti sudah mengerti. Mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul, apa yang diberikan Rasul kepadamu, fakhudhuhu, maka terimalah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Nah, sini sudah jelas ya akhwat. Insyaallah antuna sudah faham tentang yang ketiga. Saya lanjutkan. Yang keempat, meneladani beliau dalam setiap perkataannya, perbuatannya, ibadahnya, bahkan pergaulannya.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nah, sebaik-baik manusia yang patutnya kita jadikan teladan, yang patutnya kita idolakan, itu ialah Rasulullah. Nah, ketika banyak manusia di luar sana yang mengidolakan artis, yang mengidolakan siapapun, dia mengidolakan baik itu artis seperti yang sudah saya sebutkan ataupun yang lainnya. Seharusnya mereka mengetahui bahwa sebaik-baik teladan yang harus mereka teladani itu ialah Rasulullah. Dan hendaknya kita sebagai talabul ilm itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang pertama bagi kita, yang kita meneladaninya dalam setiap perkataan, perbuatannya, ibadahnya, bahkan bagaimana Rasulullah itu bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai teladan yang baik bagi diri kita, yang patut kita jadikan teladan. Baik anak-anak ustazah. Setelahnya nomor 5 yaitu wajib ittiba hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Yakni wajib mengikuti, ittiba artinya mengikuti ya, wajib mengikuti hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sini sudah jelas ya akhwat, bahwa dalam setiap ibadah kita, apapun yang kita lakukan, kita harus mengikuti Rasulullah. Contohnya, salat. Dalam salat, siapakah yang kita jadikan panduan selain Rasulullah? Tidak ada ya akhwat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengajarkan kita bagaimana salat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, beliaulah yang menjadi contoh awal bagaimana kita itu harus salat sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi kita wajib mengikuti seperti apa Rasulullah salat, wudunya sebagaimana. Nah, apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni shalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, di situ ya akhwat, tanbih juga untuk antunna bahwa apapun, ibadah apapun, seperti yang sudah saya jelaskan, contohnya salat dan yang lainnya, kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimtun? Nah, nomor 6. Banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai mana yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Nah, para ulama berkata, makna salawat dari Allah untuk nabinya ialah Allah memuji dan menyanjung beliau di sisi para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyanjung beliau di antara para malaikat. Lalu makna salawat
dari malaikat untuk beliau, yaitu mendoakan kebaikan untuk beliau dan memohon ampunan untuk beliau. Nah, dan makna salawat dari Bani Adam, yaitu dari kita, untuk beliau ialah doa dan pengagungan terhadap perintah beliau. Fahimtun? Jadi di dalam surah ini, dalam ayat ini, yang dimaksud dengan salawat dari Allah untuk Nabi, apa akhwat? Yaitu Allah memuji beliau di sisi para malaikat. Lalu yang dimaksud dengan salawat para malaikat untuk beliau, yaitu para malaikat mendoakan kebaikan untuk beliau dan memohon ampunan. Nah, yang dimaksud dengan salawat dari Bani Adam untuk beliau yaitu pengagungan terhadap perintah beliau. Masya Allah. Nah, dianjurkan mengucapkan salawat pada waktu-waktu dan keadaan yang disyariatkan untuk membacanya maupun ketika nama beliau disebut. Contohnya, kita dianjurkan untuk mengucapkan salawat ketika nama beliau disebut, misalnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sudah dijelaskan di buku Antunna, yaitu lafaz salawat yang dianjurkan seperti yang sudah Antunna hafal dan Antunna baca sehari-hari, yaitu dalam salat setelah tasyahud dan kalimat yang disingkat seperti sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, itu diantara bagaimana kita bersalawat terhadap Rasulullah. Seperti yang ada di buku Antunna, yang pertama itu yang setiap hari kita baca dalam sholat, yaitu setelah tasyahud, lalu dengan kalimat-kalimat 3 ini akhwat, sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, atau yang ketiga Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, nomor 7, kita lanjut ya akhwat. Tidak boleh membuat salawat-salawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang talabul ilm berbuat bid'ah. Nah, garis bawahi akhwat, bid'ah yang Ustazah lingkari ini, bid'ah yaitu mengadakan sesuatu yang baru dalam syariat Islam. Bid'ah, saya ulangi ya, silahkan dicatat. Bid'ah yaitu mengadakan sesuatu yang baru dalam syariat, yaitu seseorang mengadakan atau membuat suatu perkara yang sebenarnya tidak ada di dalam Islam, tidak ada di dalam syariat. Nah, seseorang itu buat dia menjadi perkara yang baru, maka ini tidak boleh. Kita lihat ya akhwat, bahwa ada sanksi yang berat untuk orang-orang yang berbuat bid'ah. Kita baca ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Maksudnya, jangan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Pun tidak boleh kita melakukan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat.
Setiap amalan yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kita lihat ya. Amalan baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak dan tidak akan diterima berdasarkan sabda Rasulullah. Nah, sabda dari mana kita tahu ini tidak boleh, ini boleh, ini haram, ini halal? Dari dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap amalan yang diadakan, setiap amalan yang baru dalam agama serta tidak ada contohnya dari Rasulullah, amalan tersebut tertolak dan tidak diterima. Sesuai berdasarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngadakan, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Fahuwa raddun, amalannya tertolak. Nah, semua bid'ah, semua perkara baru yang dibuat oleh manusia dalam agama ialah sesat. Tidak ada dalam Islam istilah bid'ah hasanah berdasarkan Nabi ya. Tidak ada bid'ah baik, tidak ada. Yang namanya bid'ah itu merupakan perbuatan yang sesat. Dan antunna talabul ilm, harus berhati-hati. Antunna harus menelaah mana yang telah Rasulullah ajarkan, mana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, mana yang merupakan perkara baru dalam agama. Fahimtun? Harus antuna bedakan. Contohnya, Rasulullah tidak pernah melakukan Isra Mi'raj. Nah, di zaman sekarang manusia kebanyakan merayakan Isra Mi'rajnya Rasulullah, sementara Rasulullah tidak pernah ajarkan. Nah, itu merupakan perkara baru dalam agama. Fahimtun? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Fahimtunna? Untuk contoh bid'ah ini, perkara barunya insyaallah Ustaz akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya akhwat. Nah, mungkin sedikit sudah sampaikan contoh di zaman sekarang itu yang bid'ah Isra Mi'raj. Pernah dengar? Banyak manusia merayakan Isra dan Mi'raj, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan hal itu. Kalau ada yang bertanya, memang kenapa Ustazah? Kan mereka melakukan atas dasar cinta kepada Rasulullah. Nah, baik akhwat, ibadah, syarat ibadah itu yang pertama niat, yang kedua ittiba. Nah, kita lihat mereka melakukan itu, niatnya karena Allah. Naam, sudah pas karena Allah. Lalu ittiba, mengikuti Rasulullah. Nah, kita lihat Rasulullah melakukan itu atau tidak. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi sebelumnya, bahwa setiap apa yang tidak Rasulullah ajarkan, tidak ada contohnya dari Rasulullah, itu merupakan amalan yang baru serta diada-adakan, dan amalan tersebut tertolak. Fahimtun?
Nah, kita sebagai thalabul ilm, ustadzah juga, antuna juga, kita harus berhati-hati ya akhwat, karena banyak sekali bid'ah-bid'ah di zaman sekarang yang muncul. Baik mereka katakan bid'ah hasanah, tidak ada ya akhwat, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Yang namanya bid'ah, mau dikatakan dia hasanah atau apapun, yang namanya bid'ah itu tetap tertolak. Itu adalah perbuatan yang sesat, dan yang sesat itu tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Fahimtun? Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari amalan-amalan yang baru, perkara-perkara baru dalam agama. Baik akhwat, mungkin ini dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada yang salah, Ustazah mohon maaf, dan Ustazah harap antuna tetap semangat dalam menuntut ilmu. Jangan pernah menyerah akhwat sebagai thalabul ilm. Apalagi akhlak adab itu merupakan pelajaran pertama sebelum seseorang itu menuntut ilmu. Dan itu pun sudah antuna pelajari, sudah antuna ketahui di pelajaran yang sudah lalu. Baik, hatta huna naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun wa sahhalallahu umurakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.